Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mohon pendapat Ustaz, saya dan istri sama-sama kerja sebagai PNS. Istri saya PNS perawat di sebuah RSUP di Jakarta. Kerjanya kena shift. Kami punya anak 2 tahun. Saat ini kita tidak punya asisten rumah tangga. Jadi saat kami bekerja, anak kami bersama dengan orang tua saya yang datang dari kampung. Ibu saya meninggalkan suaminya sementara untuk merawat anak saya. Istri saya ingin keluar dari pekerjaannya dengan alasan ingin fokus mendidik anak dan mengurus rumah tangga kami supaya tidak merepotkan orang tua. Tapi saya masih bingung karena saat ini kami masih ngontrak, belum punya rumah. Jujur saya takut perekonomian kami berkurang dan tidak cukup untuk kedepannya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Saya bingung. Sebenarnya saya juga tidak ingin merepotkan orang tua saya, juga ingin akan ceramah. Tenang. Saya aja sabar baca, masa antum tidak sabar dengar? Saya bingung, sebenarnya saya juga tidak ingin merepotkan orang tua saya, juga ingin akan ceramah Ustaz. Jika wanita itu adalah tulang rusuk dan seharusnya disimpan. Bila istri saya keluar PNS, apakah dia berdosa karena melanggar sumpah PNS? Demi Allah kami akan melakukan tugas negara sebaik mungkin dan tidak mementingkan kepentingan golongan pribadi. Terima kasih. Jadi ada solusi. Kalau antum tetap mau kerja dengan istri, anak antum bawa titip di kampung, gitu. Kasih kepada ibu antum, suruh bawa, biarin diurus di sana, udah. Itu solusi yang terdekat. Kalau tetap mau kerja, itu solusi yang boleh. Kalau mau solusi yang lebih ideal, istri antum berhenti kerja. Udah, istri antum berhenti kerja. Dan ibu antum suruh kembali, minta kembali beliau untuk ngurus suaminya. Enggak boleh membekalikan tugas suami gara-gara urus anak antum. Dari sisi mana syar'inya? Enggak ada. Malah antum mengajak ibu antum durhaka dengan suaminya, dengan tidak boleh. Hanya karena ego kita, masalah istri harus kerja. Baik, kalau dia keluar Ustaz, pendapatan kami pas-pasan. Teman-teman sekalian, cinta yang sebenarnya adalah satu bungkus makan berdua, kan gitu. Baik, pas-pasan gajinya cuma 1 juta, baik, bisa beli nasi uduk kalau pagi berdua suap-suapan, bagus itu. Daripada kita paksain, kan gitu. Akhirnya istri terbengkalai dari kewajiban sebenarnya, apalagi istri antum mau berhenti. Itu sangat bagus itu. Kan gitu. Ada banyak ikhwah, istrinya nggak mau berhenti karena gaji lebih tinggi malah dari suaminya. Ini malah cobaan yang lain lagi, gitu kan? Antum tinggal dia mau berhenti, alhamdulillah bersyukur sama Allah, tinggal berhentiin, antum tinggal bekerja lebih giat lagi. Apa yang cukup teman-teman sekalian? Kapasitas perut kita 1 piring nasi. Nggak lebih dari 2 piring maksimal, gitu kan? Kalau 3 piring ini sudah tamak luar biasa. 2 piring nasi cukup, kan itu. Kalau memang kita sangat lapar, gitu kan. Kadang-kadang ada orang subhanallah. Kalau saya pribadi nggak tahu ya. Kalau saya sudah sarapan, kadang-kadang saya sampai malam nggak makan lagi teman-teman. Sudah cukup. Karena saya menjalankan hadis Nabi, walaupun ini secara makna saya jalankan ya. Adalah orang kalau makan, kalau kami lapar baru kami makan, gitu kan. Saya menjalankan secara makna hadis ini. Saya melihat memang, saya bilang sama istri saya, kalau saya lapar saya akan minta, kalau enggak saya enggak makan. Dan saya temukan teman-teman, dulu saya pernah punya penyakit mah, hilang gara-gara ini. Artinya memang kapan kita butuh, seperti mobil sudah penuh tangkinya, antum isi lagi, ya akan keluar gitu kan. Makanya saya rasakan banyak sekali manfaatnya. Nah itu. Jadi Allah alam, saran saya dan saya mengajak secara pribadi untuk antum berhentikan istri dari kerja, dukung dia untuk itu, besarkan jiwanya, anak-anak ini biar diberikan haknya sebentar dunia, mati masuk surga teman-teman sekalian. Ini hal yang positif. Baik, kita tutup teman-teman sekalian dengan kata-kata yang mungkin kita bisa jadikan sebagai pegangan hidup. Surga dan neraka ada, dan kita hanya bersabar sedikit dengan amal-amal soleh. Nikmatin ibadah itu, tinggalkan larangan Allah sampai antum meninggal. Apalagi ajal tidak tahu kapan datang. Maka maksimalkan dengan ibadah teman-teman. Jangan pernah terpengaruh dengan lingkungan, dengan keadaan, dengan perkataan orang, baik pujian atau cacian. Karena pujian caciannya hanya sepanjang lidah dia saja. Tidak usah peduli dengan orang selama kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam ketaatannya. Dan semoga seluruh muslimin
yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, semua yang hadir di sini dan juga seluruh orang tua kita dan muslimin dan muslimat yang pernah berbuat dosa, semoga Allah dengan kemahamurahannya mengganti menjadi pahala. Dan juga semoga yang belum dapat hidayah dapat dimudahkan mendapat hidayah, yang sudah mendapat hidayah mudahkan untuk mengamalkan. Dan kita berdoa untuk seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka, terima para syuhada mereka, dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, dimana Ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك